Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama kami berdua dengan Bung Herudin dan saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Kali ini kita mau bongkar kasus besar yang lagi bentrok antara Jampisus dengan Densus 88 nih ya. Nggak tahu ini karena kasus apa nih. Tapi di sini di Tribun di Warta Kota Tribunnews.com ya, kasus korupsi timah Harvey Muiz diduga memicu Kejagung dan Polri tegang. Jadi dua-dua ini tegang ya, saling bersinggungan ini. Nah, kata pengamat dan IPW ya. Nah, dari Warta Kota ini, publik dikejutkan oleh aksi pengintaian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus ya. Febri Ardiansa dikuntit nih ya. Aksi pengintaian itu berbuntut panjang hingga berakhir pada intimidasi anggota Polri terhadap institusi Kejagung. Waduh. Pengamat dari Center for Strategic International Studies, Niki Fahrizal mengatakan jika benar ada anggota Densus 88 mengintai Jampitsus dan tertangkap, hal itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ya, semua pelanggaran gitu ya. Nah, sebab dalam tatanan operasional, tugas Densus 88 berada di bawah rezim UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ya. Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain. Waduh. Ya, jangankan untuk urusan lain. Ini kan ada sesuatu yang kalau publik menilainya ya ada sesuatu yang aneh. Nah, di sini Bung Hairudin ya sebagai mahasiswa yang kritis, cerdas, idealis ya. Tentunya nggak neko-neko kalau soal ngomongin Samsul. Nah, gimana Bung Hairudin? Nanggapin ini ada bentrok, ada perselisihan panas ini. Dan beritanya juga sampai dikuntit itu kan juga sesuatu yang bikin tegang termasuk masyarakat juga mungkin di sekitarnya gitu. Kalau kalau masyarakat aktivis tokoh politik nah itu ketawa-tawa aja senyum-senyum aja. Gimana, Bung? Iya, kalau dulu ada langsung aja ya. Kalau dulu ada cicak versus buaya, sekarang Hmm. buaya versus kadal apa komodo ini. Iya, jadi sepertinya terjadi saling sikut antara Polri dengan Kejaksaan Agung terkait kasus apa penyelewengan tambang ya atau korupsi di tambang ini terutama yang di Konawe dan Bangka ya terkait Konawe itu Hmm. apa berarti ya nikel dan juga timah ya. Jadi sebenarnya memang terkait korupsi tambang ini awalnya mau diusut ya oleh Polri ini oleh Polri lah berarti oleh Bareskrim ya yang sekarang Kabar Eskrimnya Komjen Pol Wahyu Widada ya. Kita juga tahu mantan Kabar Eskrim yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri yakni Komjen Pol Agus Andrianto yang juga dulu nama-namanya disebut ya ketika terjadi kasus Verdi Sambo akan saling serang tuh Nah, itu dia. kubu Verdi Rame-rame. Sambo sama kubu Agus Andrianto ya yang terkait judi online dan lain sebagainya ya. Eh, dan kali ini memang sepertinya ya Kejaksaan Agung dan Polri itu ada apa namanya saling sikut ya gara-gara tadi pengambil alihan dua kasus tambang ini dari Polri oleh Kejaksaan Agung ya kan kita tahu yang kemudian menetapkan tersangka ya terkait kasus korupsi PT Timah ya itu kan sampai 16 tersangka bahkan ada kemungkinan bertambah lagi tersangka baru itu kan Kejaksaan Agung ya. Ya, jadi sepertinya ada kemudian saling sikut ya, seperti tidak terima ya. Makanya kemudian diarahkanlah ya Densus 88 yang notabene merupakan apa namanya apa di bawah kepolisian ya, di bawah Polri, di mana kepala Densus ya, kepala Densus 88 sekarang kan bintang 3 kalau nggak salah ya. Betul, Dulu betul. bintang 2 sekarang bintang 3 sepertinya dikerahkan untuk kemudian menekan Kejaksaan Agung agar melimpahkan kasus ini kembali ke Polri ya. Sepertinya seperti itu. Atau juga mungkin tadi bisa jadi langkah dari Kejaksaan Agung ya untuk kemudian menyeret berbagai tersangka. Mungkin ada yang tersangka salah satu backing adalah bisa jadi mantan jenderal di kepolisian atau memang jenderal yang sedang aktif ya ini yang kemudian bisa memicu bentrok. Kita Hmm. juga masih ingat dulu bentrok antara KPK dengan Polri kan juga karena penetapan uh, Kakor Lantas dan apa itu ya yang kemudian juga membuat ribut termasuk penetapan Susno 2G ya sebagai tersangka dan lain sebagainya yang membuat ribut antara polisi dengan KPK ya. Jadi sepertinya tadi uh, saling apa namanya jegal menjegal itu terjadi ya karena tadi bisa jadi ada kaitan tersangka dengan backingan-backingan yang kemudian melibatkan ya tadi institusi tersebut yang kemudian akhirnya dikerahkanlah Densus 88 ya. Kalau Densus 88 misalnya kan muncul ketika terjadi tadi ya penangkapan terorisme ataupun apa pihak-pihak yang dianggap
mendanai tindakan terorisme ya. Walaupun ya tadi proyek terorisme kan biasanya akhir tahun atau menjelang apa atau muncul biasanya tuh terorisme tuh ya. Tapi ini belum pertengahan tahun, eh, apa namanya, Densus malah menguntit Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pertengahan tahun, Nah, masih jadi agak pertengahan aneh tahun. juga ya. Masih Masih pertengahan pertengahan. tahun ya. Dan apa namanya, terkait korupsi timah itu memang luar biasa ya, apa namanya, taksiran kerugian negara yang sampai 271 triliun atau bahkan lebih ya. Jadi memang duit yang luar biasa itu ya, kerugian negara akibat ya korupsi ini. Dan yang jelas ya hari ini yang kemudian menjadi lumpuh ya dan tidak punya kekuatan apa-apa ya KPK. Coba lihat KPK ya, setelah revisi Undang-Undang KPK, kemudian klop ya, ketua KPK-nya dari Polri, siapa namanya? Firly Bahuri ya, Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri, Billy Bauri. luar biasa, yang akhirnya nggak tahu terakhir itu sudah dipecat atau nggak, sudah dipecat ya, karena kemudian terbukti melanggar kode etik dan juga melakukan suap ya. Ketua KPK disuap, minta suap ya ke Syahrul Yassin Limpo ya. Akhirnya ya kita tahu lah ya, KPK benar-benar hancur lebur ya, dan sekarang ya paling hanya menangani kasus-kasus OTT atau kemudian kasus-kasus yang sudah lama ditangani, dan sekarang lagi ditangani KPK kasus Bupati mana itu ya? Bupati Gus Muhdar itu bupati mana? Bojonegoro atau apa itu ya? Intinya Jawa Timur lah, salah satu bupati Hmm. di provinsi Jawa Timur, yang kemudian ya tadi KPK sudah seperti tidak punya daya upaya lagi untuk kemudian menangani kasus-kasus besar yang selama ini sekarang sedang diambil alih kasusnya oleh baik oleh Polri maupun Kejaksaan Agung ya, dan memang inilah bagian dari upaya pelemahan KPK ya. Sekarang kemudian antara Kejaksaan Agung dan Polri ribut ya, intinya rebutan kasus aja itulah ya. Ya, betul, betul, Jadi betul. lagu lama lah, lagu lama kaset kusut lah ya Kaset tuh. kusut. Oke. Aduh. Ya jadi memang kira-kira nih, kira-kira bakal diusut tuntas nggak? Karena menurut berita sih ya belum ada tanggapan dari ke Kapolri sama dari pihak kejaksaan juga ya. Mungkin sama-sama diem, silent, Mayor lagi Ya, ngurus kasusnya mungkin ya. Gimana Bung iya, Erin? bukan lagi Kira-kira ya, bakal bakal mungkin ya tuntas tadi. nggak? Ya mungkin kalau wartawan nggak banyak tanya mereka akan diem. Kalau tanya terus ya mereka mungkin lagi menyusun strategi bagaimana konferensi pers yang benar ya. Jangan sampai antara Kejaksaan Agung dan Polri ini berbeda Hmm. versi. Nah, nanti Hmm. timbullah macam-macamnya. Ya, Kayak dulu kasus Sambo kan gitu ya. Antara apa, nggak sinkron, nggak sinkron, nggak sinkron. Kapolres, nggak sinkron ya, antara Hmm. Kapolres ya, kemudian eh, Polda itu nggak sinkron ya, itu terbuka lah ya, apalagi Iya, kan iya, iya. jiwa netizen ya, ketika kemudian konferensi pers itu tidak sesuai atau kemudian tidak sinkron, dikulik terus sampai habis ya, termasuk ya ada power of netizen ya, termasuk kasus Vina ya. Kan kemudian walaupun ada film ya, sampai dibuat film baru heboh lagi ya, jadi kan akhirnya benar apa yang dikatakan, no viral no justice ya. Betul, betul. Ya, seperti Betul. itulah ya yang terjadi. Ya kita lihat saja lah nanti konferensi pers dari kedua belah pihak, apa namanya, klarifikasi dari kedua belah pihak seperti apa. Ya jika kemudian wartawan tidak tanya-tanya mulu ya mereka pasti keduanya diam. Kalau kemudian diberitakan mulu ya pasti keduanya akan menggelar konferensi pers agar ya menyamakan persepsi nanti di media. Kita lihat saja seperti itu. Baik, karena kita lihat saja apakah nanti akan terbongkar tuntas hingga menelusuri kasus 271T atau memang sudah sama-sama ya silent ya silent karena sudah selesai terjadi mungkin ya mungkin apa namanya ya saling singgung tersinggungan atau apa gitu. Nanti kita lihatlah sampai kemana kasus ini ya. Mungkin karena juga dibesar-besarkan oleh media atau memang ya seperti Bung Erin lagi ada kepentingan, konflik kepentingan di antara kasus ini. Baik Bung Erin ya, makasih. Sekian guys dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.